Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab as-sidq, bab tentang kebenaran dan kejujuran. Hadis yang kedua. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, dari cicit Rasul, ya. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Mari kita simak baik-baik. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, memberikan nasihatnya kepada kita semuanya yang termasuk umatnya, beriman kepadanya. Maka perhatikan pesan Rasulullah baik-baik. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu ila ma la yaribuk, ya, menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Nah, ini perhatikan. Nabi berpesan, tinggalkanlah segala apa saja yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Kalau hal ini meragukanmu, membuatmu ragu, tinggalkan. Ya. Dan kita harus beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan ketenangan, membawa kepada ketentraman, kenyamanan, ketenangan, tuma'ninah. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena kejujuran itu membawa kepada ketentraman, ketenangan. Wal kadhiba ribah, dan dusta, bohong, itu membawa kepada keraguan-raguan, dosa itu membawa kepada kebimbangan. Ya, ragu-ragu dan bimbang. Jadi masing-masing punya, ya, peran masing-masing, ya, punya tujuannya, ya. Maka di sini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya. Hadis ini hadis yang hasan dan sahih, ya. Maka dari hadis ini kita bisa, ya, mengambil faidah, ya. Yang pertama di sini Rasulullah SAW berpesan, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ini terkait mungkin dalam perkara-perkara syubhat. Dalam perkara-perkara apa? Syubhat. Perkara-perkara syubhat adalah perkara yang belum ada kejelasan kehalalan apa keharaman. Itu namanya syubhat. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi Nabi mengatakan, wa bainahuma mustabihat. Tapi di antara keduanya, yang halal jelas, yang haram jelas, di samping sudah ada kejelasan dari Allah dan Rasulnya terkait
yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di situ ada wa bainahuma mustabihat. Ada sesuatu yang belum jelas apakah ini sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram. Maka perkara inilah yang menjadikan kita ragu. Ya. Perkara inilah yang menjadikan kita ragu. Ya, misalkan seseorang menemukan uang. Ya, menemukan uang 50.000, mungkin bahkan 100.000, ya, atau bahkan lebih dari itu. Maka ragu apakah uang ini halal atau berbeda ketika misalkan saya ngasih Haikal, ya Kal ya. Saya kasih uang 100.000 ke Haikal. Nih Haikal saya kasih. Uang ini halal apa haram? Halal. Kenapa? Saya memberikan. Berbeda ketika misalkan ada orang ngambil uang saya tanpa izin. Apa jatuhnya uangnya? Haram jelas. Kenapa? Ini namanya pencurian. Mengambil hak orang lain tanpa izin. Ghosab, mencuri. Ya. Tapi ketika kita ngasih, nih 100 nih dari saya, silakan. Halal itu uangnya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan izin. Paham? Nah ketika ada uang 100.000 di jalan misalkan, ya punya siapa? Ya enggak? Nah ini namanya perkara-perkara yang syubhat. Artinya apa? Belum jelas hukumnya apakah halal atau haram. Maka di sini apa? Dak mayaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Apa yang meragukan? Oh ini halal apa haram ya? Tinggalkan sudah. Atau enggak ambil dulu, kita umumkan. Nah kan gitu, kita umumkan kepada orang-orang, ini uang siapa? 100.000, saya menemukannya di jalan, di depan Al-Furqan atau di mana, ya, dan seterusnya. Jangan digunakan uang tersebut. Jangan digunakan uang Kenapa? Karena statusnya belum jelas. Paham? Maka apa? Tinggalkan. Artinya apa? Jangan dipakai. Kadang kebanyakan orang kalau mendapatkan uang, menemukan uang, apa? Rezeki nomplok. Seakan-akan sudah jelas kehalalannya. Padahal belum jelas halalnya atau tidak. Khawatirnya haram. Tapi Nabi mengatakan, faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, perkara syubhat tadi yang belum jelas hukumnya, apakah halal atau Nabi mengatakan waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang belum jelas hukumnya, apakah ini halal atau haram, waqa'a fil haram. Maka dia sama saja sudah jatuh kepada sesuatu yang haram. Artinya apa? Perkara yang syubhat itu identik dengan apa? Yang haram. Paham? Jadi kalau kamu mendapati sebuah apa saja yang belum jelas hukumnya, apakah ini ya halal atau haram, apakah ini sebuah ibadah yang dicontohkan oleh Rasul, dipraktikkan atau tidak, harus jelas dalilnya. Ya, harus jelas. Kenapa? Karena kita harus mencari sesuatu yang tidak meragukan. Ya, tinggalkanlah yang membuatmu ragu, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, fa inna sidqa tuma'ninah. Ini yang terkait tentang pembahasan bab. Fa inna sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketentraman, ketenangan jiwa. Orang jujur itu tenang. Orang yang benar, jujur, itu mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Ya, ini orang jujur nih. Ya, coba Nabi kita Muhammad SAW. Orang jujur, orang yang benar, perilakunya jujur, perkataannya jujur, hatinya penuh dengan kejujuran, keimanan kepada Allah. Meskipun dakwah, dicaci maki, dihina, Nabi tetap tenang. Apakah ada Nabi berkeluh kesah dalam berdakwah? Tidak. Kenapa? Nabi jujur kepada Allah, menyatakan iman, jujur di lisannya menyatakan iman, mendakwahkan sesuai dengan perbuatan. Begitu juga para sahabat, mereka berjihad, jujur keimanannya, sehingga apa? Mereka tidak ada kegelisahan. Yang ada apa? Malah apa? Hatinya tenang, tentram, damai, tenang.
Loh, maka apa? Orang yang jujur akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tenang, santai. Ya. Sebaliknya wal kadhiba ribah. Wal kadhiba ribah. Dan dusta, bohong itu mendatangkan apa? Ribah, keraguan, bimbang, ya. Jadi kalau orang kok bohong, dusta kan bingung di sini, mikir apa nih? Mau jawab ini nanti takut salah, jawab ini nanti takut salah. Kenapa? Orang dusta itu bohong. Orang dusta itu apa? Bingung. Orang bohong, dusta itu apa? Orang yang bingung, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. Maka apa? Jujur identik dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian hati. Sedangkan dusta, bohong itu identik atau sama dengan apa? Kebimbangan, ya, kebingungan dan keraguan. Maka orang yang beriman jelas hidupnya tenang. Dengan apa? Dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka orang yang jujur, kenapa dia jujur? Karena dia ingat Allah. Besok di akhirat akan dihisab oleh Allah. Orang yang jujur besok akan teringat, oh saya harus jujur di dunia. Omongan saya harus jujur sesuai dengan perbuatan saya harus jujur. Kenapa? Karena besok dia teringat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia harus berperilaku jujur. Sehingga apa? Kejujuran mendatangkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, ketenangan di dunia dan insya Allah ketenangan di akhirat. Sedangkan dusta, bohong, sewaktu di dunia bingung, bimbang, ragu-ragu, apalagi besok di akhirat penuh dengan kebimbangan, keraguan dan seterusnya, bingung. Maka kita berlindung dari kedustaan dan kebohongan. Mari kita terus melatih untuk kita senantiasa berbuat jujur sesuai antara hati, lisan dan perbuatan, sesuai juga dengan petunjuk Rasulullah, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.